di Kalau kita. sekarang sesuai zaman Iya. belum, tapi itu udah ada, itu udah jadi Oh. ketentuan hukum kan. Ya udah Oh. kita ikutin dulu aja. Oke. Karena kita mau rombak itu kan mahal juga, belum Iya. tentu lama juga gitu Lama ya. juga. Kecuali ada dorongan yang kuat seperti waktu 2011 2012, dorongan yang kuat itu orang nggak mau bayar, Horeca nggak mau bayar royalti karena ditagih berkali-kali, akhirnya muncul Undang-Undang 2014 sekaligus ngedandanin undang-undang sebelumnya itu ya, yang mungkin dirasa udah kurang pas lagi karena zaman udah berubah. Tapi sekarang zaman juga udah berubah nih. Sebenarnya kita harus menginventarisir mana-mana aja dari aspek-aspek undang-undang hak cipta yang udah harus ikut direvisi supaya lebih pas lagi dengan situasi sekarang gitu. Itu juga Cuma poinnya di Undang-Undang 2014 belum dijalankan dengan baik aja kan. yang udah ada itu belum dijalankan dengan baik sehingga ya masih banyak keluhan-keluhan. Padahal sebenarnya zaman terus berkembang. Ya. Jadi kayak ketika lu emang zaman nggak bisa dibendung nih gitu ya. Tapi sayangnya lu di undang-undang yang udah dibentuk pun juga nggak melakukan gitu kan. Jadi kayak double problem gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi kita selalu keteteran untuk mengikuti perubahan zaman dan regulasinya bahkan udah bisa mengakomodir, tapi perilaku kita belum. Ya, perilaku kita gitu belum. Kan? Bahkan lebih telat daripada regulasi yang udah ada. Harusnya kan perilaku kita lebih cepat daripada regulasi. Ini ternyata dalam konteks yang undang-undang kita yang cukup kompleks. Kita juga masih belajar gitu kan ya. Terus ada perubahan, kita belajar gitu ya. Dan sedikit yang bisa menguasai itu dengan cepat gitu. Itu juga masih ketinggalan sih penerapannya ternyata. Dan ngomongin perilaku, ini kan emang sebenarnya menjadi akar masalahnya kalau buat gue, bukan undang-undangnya gitu. Kalau dalam konteks sekarang nih, perdebatan sekarang. Gue pengen tahu dari kacamata lo, Mas, perilaku kita, ya Indonesia gitu ya, masyarakat, memang jauh dari apa namanya, keidealan untuk berada di dalam tatanan aturan regulasi gitu ya, berada dalam regulasi, atau kita memang yang harus dibenahi itu perilaku kita dulu gitu, nggak usah ngomongin regulasi dulu deh gitu. Kalau masyarakat tuh, yang gue baca ya secara sosiologis, masyarakat Indonesia tuh patron, klien gitu. Dalam artian apa namanya, kalau ada kalau ada patron mereka tuh jadi lebih mau ngikutin. Gitu. Itu terjadi di berbagai bidang gitu ya. Kalau dalam konteks ini ada satu patron yang sangat didengar sama publik kan, diikutin apakah dia benar atau enggak gitu ya. Itu pokoknya udah kayak paling benar aja gitu ya. Begitu juga dalam banyak hal lah gitu. Dalam pemilu juga atau cara berdemokrasi orang emang kita sangat patron dan klien gitu. Jadi masyarakat itu ngikutin patronnya. Dalam hal ini bisa tokoh, bisa pemerintah gitu. Jadi dengan memahami situasi seperti itu, kayaknya penting pemerintah untuk lebih bold. Statementnya lebih bold. Karena banyak orang yang ngikutin pemerintah kok. Terlepas pemerintahnya itu mungkin dalam kasus-kasus yang berbeda, menurut gua misalnya gitu ya, wah ini kok penempuh jalannya begini gitu ya, itu nggak tepat gitu ya. Tapi yang ngikutin pemerintah banyak. Ya, artinya dalam konteks ini bisa jadi kalau pemerintah mudah-mudahan pendapatnya benar, itu mengeluarkan statement yang bold untuk bisa memayungi banyak problem dengan nggak cari gampangnya aja gitu ya. Itu untuk bisa ikut membantu masyarakat memahami ini hak cipta dan lain-lain. Karena terbukti waktu ada PP itu, PP 56 gitu ya, publik baru tahu bahwa dengerin lagu itu harus bayar segala macam kalau untuk komersial. Padahal sebenarnya itu kan udah 2014. Jadi hampir 7 tahun nggak ada perkembangan yang baik gitu. Atau nggak ada pemahaman yang baik dari masyarakat itu. Padahal gue pernah baca dalam satu wawancara antara, gue lupa wartawan, dengan sutradara Werner Herzog kalau nggak salah, di satu kafe di Eropa gitu. Jadi ketika diwawancara gini, dia tiba-tiba, kita keluar aja. Supaya nanti kalau kamu mau gunain audionya, suara radio itu nggak kedengeran.
Itu udah punya kesadaran. Dia bukan, bahkan si orang itu yang diwawancara dia punya kesadaran bahwa nanti lu punya masalah. Itu jadi bagaimana hak cipta itu udah menjadi, mungkin karena dia sutradara juga ya, tapi bagaimana hak cipta itu ketika orang menjadi konsumen gitu ya, orang juga udah sadar dia punya kewajiban apa, dia bisa harus gimana, dan kalau dia mau gunakan itu harus gimana gitu. Dia orang tuh tahu, dan itu belum sih kayaknya pemahaman itu ya. Jadi itu perlu dibangun juga pemahamannya supaya budaya hukumnya hidup. Iya. Dan dijalankan. Jadi ada dua problem ya. Ada budaya hukum yang memang tidak hidup. Terus yang kedua itu adalah karena budaya hukum yang tidak hidup mengorbankan atau mengkerdilkan budaya kita sendiri sebenarnya. Efek dari situ. Maksudnya gimana? Ya dari budaya kan ada problem soal budaya hukum. Iya, itu belum dijalanin belum dijalanin. Okay. Impact dari situ adalah budaya kita akhirnya juga bisa jadi kerdil. Iya, kalau tadi ada larang-larangan itu kita menciut-ciut gitu kan. Iya, betul. Kalau jadi sifatnya orang jadi melarang-larang, merasa paling punya kekuasaan. itu kan perdebatan esensial tuh. Kita jadi punya properti apa enggak? Apakah karya itu beneran ciptaan kita? Apakah kita itu menciptakan semuanya dari karya itu? Apakah kita menciptakan not, kita menciptakan bahasa, kita menciptakan itu kan sebenarnya esensial banget ya. Kita ini menciptakan apa gitu? Apakah nggak ada unsur yang kita dapatkan dari publik? Lalu seberapa jauh publik harus dinomorsatukan, dikedepankan? Karena sebenarnya kita hanya menambahkan esensi sedikit aja dari apa yang sudah ada. Dari apa yang sudah ada. Kita nggak menciptakan scale-nya udah ada dari tahun berapa. Dalam teori musik tuh scale udah ada dari zaman Yunani. Instrumen lagi juga udah ada. Instrumen udah ada gitu, bahasa udah ada. Kita nggak bikin tata bahasa sehingga orang bisa mengerti apa yang kita sampaikan, kan itu kan bukan kita yang nyiptain gitu. Apa penilaian lu untuk orang-orang yang seperti itu, Mas? Iya, mereka harus tahu bahwa mereka itu apa ya, kekuasaan bukan mereka. Tuhan, iya, mereka sedikit banget kekuasaannya. Kekuasaan itu sedikit, jadi jangan merasa paling punya kekuasaan lah, malu lah, kita kecil gitu. Kita kecil, jadi kita tuh bagian dari publik yang kita memanfaatkan yang udah ada banyak gitu. Jadi kita menambahkan value. Esensinya, mungkin ya, menambahkan value dengan buat karya kita, tapi itu juga nggak besar. Lagi-lagi jangan meninggalkan publik itu tadi ya. Kita mendapatkan manfaat dari bagaimana dikelolanya hak cipta untuk kepentingan publik. Jadi kan dibatasi, dia nggak hanya milik kita terus-menerus, beda kan dengan kita punya tanah gitu. Kita punya mobil itu bisa jadi milik kita terus-menerus gitu ya. Dalam situasi yang normal gitu ya. Soalnya ini intangible juga kan? Iya gitu. Satu gitu. Iya. Dan ya dia emang nggak bisa kita anggap kayak kita punya barang biasa gitu. Karena manfaatnya itu juga banyak. Manfaatnya juga banyak. Lu mengambil manfaat dari publik juga banyak kan, istilahnya gitu ya. Jadi nggak bisa lu klaim sebagai itu kekuasaan lu sendiri gitu ya. Iya, pada kenyataannya emang itu tadi, lu nggak nyiptain bahasa, lu nggak nyiptain apa, lu pada satu titik lu mengambil manfaat yang banyak dari hal yang sudah ada di publik sehingga akhirnya dibatasi. Oh ya, untuk kepentingan publik, hak cipta lu dibatasi 70 tahun setelah meninggal, si itu masih bisa dikelola untuk manfaat ekonomi gitu ya. Orang boleh menduplikasi segala macam tanpa harus bayar supaya kebudayaan itu berkembang gitu ya. Itu kan perdebatan ke teori hukum kepemilikan. Yang kayaknya kalau karya itu beda ya dengan kepemilikan kayak misalnya properti tanah gitu atau aset-aset lainnya gitu. Oh, jadi mesti dilihat dari sudut yang berbeda. Konsekuensinya itu sih. Anjir. Nah, gini nih, kalau maksud gue kan yang kenapa tadi di awal gue bilang pemikiran lo ini runut banget gitu ya, karena menurut gue memang mesti banyak duplikasi orang-orang seperti lo ya di industri ini gitu, supaya penjelasan supaya penjelasannya tuh juga bisa termanifest dengan baik gitu loh, Mas. Dan terkait hal ini, gue pengen tahu juga, ketika lu berada di efek rumah kaca, lu membentuk efek rumah kaca, apakah dari awal lu sudah melakukan pemikiran yang tadi gitu, yang akhirnya lu membentuk karya-karya lu sekarang gitu? Kesadaran-kesadaran itu apa sudah tumbuh di awal, atau justru itu lu berkembang seiring lu juga belajar dan baca-baca terkait banyak teori ini gitu? Iya, gue baca sih, tapi gue juga haus akan banyak pengetahuan yang gue belum tahu ya. Terus ya salah satunya mungkin
supaya gue bisa terus tercerahkan ya gue harus banyak asupan kan. Gue harus banyak dengar musik supaya musik gue bisa berkembang. Gue harus banyak baca supaya pemikiran gue bisa berkembang gitu. Jadi itu yang jadi apa ya, yang jadi metode yang gue lakukan lah gitu. Gue nggak boleh diem aja nunggu Ajak-ajak ya. nunggu diajak-ajak atau nunggu dibisikin, dikasih asupan gitu. Gue harus cari sendiri asupan itu untuk bisa terus apa ya, nggak pengetahuan yang gitu-gitu aja gitu di guanya, baik secara musikal maupun ide-ide substansi yang mungkin bisa berguna buat lagunya Efek Rumah Kaca gitu misalnya. Dan Efek Rumah Kaca sejak awal selalu melakukan kritik sosial gitu ya. Sempat ada momen di mana ketika band-band lain melakukan hal yang sama diasosiasikan dengan kayak RK loh gitu kan. Lu sempat menyadari hal itu nggak? Atau justru sebenarnya kritik sosial udah lama juga ya. Iwan Fals juga melakukan, bahkan lebih tajam gitu. Dan asosiasi-asosiasi yang dikaitkan dengan Efek Rumah Kaca tuh lu nyaman gak sih Mas? Atau ini justru jadi mengganggu ini masyarakat atau musisi-musisi lain kenapa jadi mudah banget mengasosiasikan satu hal gitu? Gue nggak mikir kesana gitu ya, dalam artian bahwa bagaimana mereka bikin lagunya itu mencontoh atau ngikutin RK atau enggak gitu. Gue nggak pernah mikirin itu, dan gue merasa bahwa kritik sosial ya emang dari dulu juga udah ada seperti yang lo bilang tadi gitu ya. Ada Iwan Fals, ada macam-macam. Apa namanya? Tapi yang yang mengganggu menurut gue adalah dengan banyaknya musik yang muncul yang nulis soal hal-hal itu tadi, kritik sosial, politik gitu ya. Itu sangat sedikit dari zaman dulu, walaupun ada tapi sangat sedikit. Karena dugaan gue ya karena kita memang dibentuk untuk apa ya, menyadari atau dibentuk untuk memahami fungsi musik tuh hiburan aja sih. Iya, jadi dari situ sebenarnya tuh yang membuat bahkan sampai sekarang ya masih ada tuh kalau kita dengar musik, udahlah nggak usah jauh-jauh dari cinta-cintaan, dari politik. Nggak usah deket-deket politik lah, musik aja gitu. Padahal sebenarnya emang bisa ya kita memisahkan itu. Emang keputusan kita bermain musik untuk hiburan itu bukan keputusan politik. Iya benar. Itu kan keputusan politik juga gitu. Jadi sebenarnya karakter kita yang denial itu atau salah menganalisis kan sebenarnya itu kan keputusan politik. Itu kan orang statementnya udah salah gitu ya. Udah kurang tepat itu. Berarti bahwa musik sebagai hiburan adalah keputusan politik gitu. Dan keputusan bisa juga musik yang sebenarnya kita ingin sampaikan adalah musik karena dia bagian dari kehidupan, dia menceritakan semua hal apapun di kehidupan kita, gitu ya. Walaupun kalau lu nggak mau nulis tentang itu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi buat yang mau, ya banyak lagi yang bisa gitu ya. Nah itu sebenarnya kan bagaimana kita nggak keluar dari